Talks dari Tugu Insurance. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat di sore hari ini. Di TI Talks bulan Februari ini kami akan membahas tentang aksi berani melangkah maju dengan berbagi kisah dan kasih di bulan kanker anak sedunia. Perbincangan kita juga akan lebih menarik karena kita akan ditemani dengan KM Gilang Tony, yaitu Head of Community Services dari Pita Kuning, yang berkolaborasi dengan CSR Bakti Tugu, menjelaskan lebih pada banyak hal kepada kita tentang dunia terkait kanker pada anak-anak di Indonesia. Nah, Smart People, Bakti Tugu sendiri adalah kegiatan kontribusi aktif dari Tugu Insurance selaku pelaku bisnis di sektor asuransi umum untuk mendukung implementasi SDG atau Sustainable Development Goals yang ada 17 goals ya, dan melalui program CSR ini kita ada 4 pilar, yaitu program kesehatan dan keselamatan, kedua program pendidikan dan literasi keuangan, lalu program lingkungan hidup, dan program pemberdayaan masyarakat. Bersama saya Inadia Stefani atau Inat akan mendampingi Smart People pada sore ini melalui pembincangan kita bersama Kak Tony di TI Talks Februari 2023. Oke, sudah bergabung dengan kita narasumber pada sore ini, Kak Tony. Semangat sore, Kak Tony. Kak Ina. Apa kabar? Kabar baik. Kak Ina, apa kabar? Oke, Kak Tony, sebelumnya terima kasih banyak nih sore-sore gini yang kayaknya di ibu kota Jakarta lagi banyak hujan ya. Iya. Hujan gede di mana-mana ya. Semoga para smart people justru bisa mendapatkan banyak poin yang bermanfaat nih di sesi sore yang hujan ini dengan kita berdua ya, Kak Tony ya. Makasih atas waktunya. Kita akan berbincang-bincang mengenai koridor terkait kanker pada anak-anak Indonesia. Tak kenal maka kata sayang. Sebelum kita lanjut ke topik kita yang menarik sore hari ini, boleh dong Kak Tony perkenalkan diri dulu kepada Smart People. Oke, baik. Halo Smart People. Perkenalkan, nama aku Muhammad Gilang Tony, atau mungkin teman-teman bisa panggil aku Tony. Aku di sini bekerja sebagai Head of Community Service di Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Oke, thank you perkenalan singkatnya Kak Tony. Oke, kita langsung ya Kak Tony. Bisa tolong jelasin nggak sih sebenarnya Yayasan Pita Kuning itu apa? Pada kita Smart People dan Smart People. Jadi mungkin aku sedikit cerita ya. Jadi awal-awal pembentukan Yayasan Pita Kuning itu pada 2006 ya. 2006 saat itu founder kita Mas Panji Pragiwaksono dan Mas Ferry Gustaf saat itu waktu itu masih jadi penyiar Hard Rock FM. Entah karena momen apa mereka datang ke datang ke rumah sakit Darmais saat itu untuk mungkin meliput soal kanker anak gitu dan lain-lain, dan mungkin saat itu tergerak hatinya untuk kemudian membentuk satu komunitas yang mana ya saat itu namanya bukan komunitas Pita Kuning gitu atau komunitas apa lagi, tapi pada akhirnya seiring banyaknya donasi yang masuk gitu sehingga dibentuklah satu yayasan tahun 2007 yang namanya Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, yang memang fokusnya adalah ke kanker anak itu sendiri. Tahun 2007 ya. Ada alasan lebih khusus nggak sih kenapa memilihnya kontribusi mengenai kanker pada anak Indonesia? Kalau misalkan disuruh kenapa sih lebih memilih kanker anak gitu ya? Sebenarnya ini bukan permasalahan apa yang dipilih apa gitu. Kira-kira ini lebih penting ataupun kanker pada orang dewasa itu nggak penting gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau dari pandanganku secara pribadi bahwa anak selain memiliki masa depan yang lebih baik gitu, selain memiliki masa depan yang utuh ke depannya begitu, tapi juga anak cenderung membutuhkan dukungan yang lebih gitu. Karena kalau misalkan orang dewasa, mereka sudah punya kesadaran untuk kemudian bisa merenung, bisa merefleksikan diri, memotivasi dirinya sendiri gitu. Tetapi anak tidak seperti itu gitu. Kadangkala bahkan ironisnya kanker pada anak kadangkala diidap itu di usia bahkan di bawah 2 tahun, di mana saat itu
anak juga belum punya kesadaran untuk kemudian memotivasi dirinya sendiri. Karenanya kenapa fokus pada kanker anak itu penting? Karena apa namanya ya, selain karena faktor psikologis itu tadi, dan tentu anak lebih memiliki masa depan yang lebih cerah gitu ke depannya, untuk kemudian ya kami bergerak di bidang kanker anak ini, begitu sih. Menarik sekali kan memang Ya, generasi betul. ya. Oke, nah kita sharing nih Kak Tony. Jadi kemarin kan kita sempat ada IG story ya kepada audiens Smart People mengenai fakta kanker pada anak. Ternyata tuh alhamdulillah responnya baik banget gitu. Jadi banyak yang curious, kepo-kepo pengen tahu ya mengenai koridor tentang kanker pada anak ini. Jadi di sore hari ini kita berharap banget Kak Tony dari Pita Kuning ini bisa memberikan banyak pencerahan ya kepada kita mengenai fakta ataupun mitos jadi mengenai kanker pada anak. Jadi biar Smart People ini makin clear nih dan tidak mendapatkan informasi yang sesat ya. Nah, yang pertama yang banyak kita dapat tuh adalah pertanyaan mengenai penyebab kanker pada anak itu dapat diketahui secara pasti nggak sih? Karena kan akan lebih sangat baik ya untuk kaum orang tua gitu untuk mengetahui pendeteksian di. Iya. Pertama aku disclaimer dulu, aku bukan tenaga kesehatan, aku pun bukan dokter kanker anak begitu. Tapi kurang lebih sejauh dari penelitian yang kami riset ya saat itu, bahwa sebenarnya bahkan di dunia kesehatan pun masih belum menemukan jawaban yang pasti, penyebab pasti kanker anak itu datang dari apa. Namun sudah ada beberapa jurnal yang memang sedikit banyak meneliti soal penyebab kanker anak itu. Ada yang mungkin karena gen yang memang rentan terhadap kanker, ataupun juga mungkin karena kebiasaan sebelumnya dari si ibu begitu. Entah itu mungkin atau pola hidup yang tidak sehat dan lain-lain. Beberapanya mungkin hal-hal seperti itu ya, kayak misalkan ya mungkin bisa jadi dipicu dari hal-hal kayak misalkan lingkungan yang kurang bersih atau semacamnya begitu. Tapi untuk mengetahui lebih pasti, lebih detail penyebabnya memang belum ada kesepakatan gitu, belum ada kesepakatan pasti. Cuma mungkin secara penelitian kurang lebih penyebabnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, gitu sih. Baik Tony. Jadi mungkin faktor dari kelainan genetik ataupun pola hidup dari orang tua itu sangat mempengaruhi ya. Mempengaruhi adanya potensi kanker pada anak. Oke. Selanjutnya yang paling banyak khususnya di Indonesia, kanker yang menyerang pada anak itu jenis kanker apa? Kanker leukemia. Kalau kanker darah ya. Kalau misalkan pada dewasa mungkin banyaknya itu serviks, payudara, dan paru-paru. Tapi kalau yang kanker yang memang paling banyak mendominasi pada anak itu kanker leukemia, kanker darah. Maaf ya, saya agak-agak bingung kalau misalnya berbicara mengenai kesehatan. Karena kanker kan kita tahu sendiri ya, semuanya kita tahu bahwa kanker adalah masuk dalam kategori penyakit yang kritis ya. Penyakit kritis lah. Oke. Dan apakah kanker menular? Misalnya kan tadi mayoritas paling banyak kalau pada anak ada kanker darah atau kanker leukemia itu menularkah? Karena ada juga yang takut misalnya dengan keterbatasan informasi yang masyarakat terima, takutnya tuh pas tahu ada teman anaknya memiliki kanker leukemia, jadi jangan Iya. Jadi karena mereka minim literasi mengenai kanker ya, jadi takutnya menular gitu. Pertanyaannya ini sering banget ditanyakan saat kita melakukan sosialisasi. Apakah kanker itu
menular atau enggak. Tapi kami tegaskan gitu, meskipun kami bukan berasal dari latar belakang kesehatan, tapi berdasarkan dari yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan bahwa kanker itu tidak menular, Kak. Jadi pada perspektif inilah yang sebenarnya juga menyebabkan perspektif inilah juga yang memang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap anak kanker itu sendiri. Dia kerap dihindari, dijauhi gitu, karena memang anggapan bahwa kanker menular itu lekat sekali gitu. Padahal mah sebenarnya enggak gitu. Anak-anak dengan kanker butuh untuk kemudian dibauri gitu oleh teman-temannya gitu, tanpa anggapan apapun gitu, tanpa stigma apapun. Dan memang itulah yang memang sedang kami perjuangkan ya, melalui pendampingan sosial kami begitu. Iya, kurang lebih begitu sih. Menarik. Jadi seperti itu bisa kita catat ya, hashtag kanker tidak menular. Jadi di sini seperti itu, apalagi bisa kata orang tua muda yang mengetahui ada teman anaknya atau tetangganya yang mengalami hal ini, tidak perlu khawatir ya, Kak Tony. Oke, nah efek samping nih, jangankan kanker ya, penyakit yang lain aja gitu kan. Itu kalau kita meminum obat secara rutin, misalnya kayak saya gitu, misalnya ya udah nggak begitu bisa makan enak kayak kolesterol, itu kan pasti ada efek sampingnya kalau mengkonsumsi jangka panjang obat kolesterol. Nah, apalagi kanker nih yang tadi termasuk kategori penyakit kritis ya, itu kan obatnya pasti banyak gitu dan harus rutin jangka panjang. Itu efek sampingnya kepada anak-anak apa nih? Efek samping dari perawatan kanker pada anak. Kalau secara medis ya, kalau secara fisik mungkin beberapanya ini tergantung kankernya juga. Kayak misalkan leukemia, dia membutuhkan banyak kemoterapi, dan mungkin dari kemoterapi itulah ada perubahan fisik yang timbul gitu, kayak misalkan rambut rontok, ataupun mungkin ada efek samping dari pengobatan kanker itu, misalkan pada kulit biasanya terjadi kulit kering gitu, bahkan sampai ada timbul kutil dan kayak gatal-gatal gitu, penyakit kulit. Itu termasuk efek samping sih sebenarnya. Tapi secara fisik memang seperti itu dari pengobatan kanker itu sendiri. Sementara kalau secara psikis, nah itu yang memang paling kalau bisa dibilang paling menyusahkan atau paling merepotkan gitu, terutama bagi yang merawat anak dengan kanker. Kadangkala kalau misalkan kemoterapi, dari hasil kemoterapi itu terjadi perubahan mood gitu. Mood yang naik turun, gampang marah misalkan, atau mungkin berbagai macam hal itu ya yang bikin frustrasi orang yang merawat anak dengan kanker yang seperti itu. Jadi ya itu tadi, kalau secara fisik perubahan-perubahan yang tadi aku sebutkan, dan juga mungkin secara psikis yang terutama lebih berpengaruh gitu terhadap keseharian mereka, ya karena naik turunnya mood itu sih. Kayak gitu sih. Jadi perawatan kanker pada anak ini perawatan medis, dan kedua perawatan psikologis ya. Tadi support system itu perlu ya, karena dampak dari perawatan secara medis itu pasti akan membutuhkan juga otomatis perawatan untuk psikologis. Jadi support system keluarga, teman-teman. Dan lagi mungkin aku boleh nambahin ya, Kak. Pita Kuning itu kan memang jenis layanannya adalah ya selain penyaluran dana bantuan tentu saja, dari bantuan nutrisi, bantuan BPJS dan lain-lain. Salah satu layanan primer kami adalah pendampingan sosial. Pendampingan sosial itu fungsinya buat apa? Jelas adalah untuk mendukung proses penyembuhan secara psikososial begitu. Jadi kalau kita tarik
apa namanya, kayak misalkan ungkapan atau kutipan gitu. Sebenarnya kalau misalkan anak itu sakit kanker begitu, yang sakit itu bukan cuma anaknya, tapi keluarganya gitu. Uh, Anak sakit kanker secara fisik gitu, tapi keluarganya ikutan stres gitu. Karenanya pendampingan sosial itu memang dibutuhkan, ya terutama, dan kami juga meyakini gitu kalau misalkan perawatan itu datang dari rumah, perawatan itu datang dari orang tua, perawatan yang paling utama gitu. Karenanya dari situlah pendampingan sosial, para pekerja sosial kami yang memang melakukan pendampingan sosial aktif mungkin untuk kemudian ngedengerin curhatnya orang tua, ngajak main si anak, nge-assessment kebutuhannya itu apa gitu, dan lain-lain. So ya kurang lebih sih seperti itu ya. Sedikit untuk mengaitkan kembali dengan layanan kita pun. Iya, menarik Kak Tony. Nah, merujuk tadi penjelasan Kak Tony barusan, berarti berapa persen ya tingkat angka kesembuhan pasien kanker pada anak di negara berkembang? Kalau Indonesia kan termasuk di negara berkembang, kan tadi terkait masalah pendampingan psikologis gitu ya, itu kan juga akan dipengaruhi juga mengenai sosial ekonomi, sosial demografi psikologi, demografi ekonomi dan lain-lain ya kan di suatu negara, apalagi negara berkembang sama negara maju pasti ada gap yang cukup jauh ya. Nah itu kira-kira datanya yang diketahui sama Kak Tony dan teman-teman ini gimana? Jadi memang antara negara berkembang dan negara maju, terutama dia diambil dari riset di dunia ya soal kanker itu, angka kesembuhan kanker itu memang lebih tinggi di negara maju, karena selain akses pendidikan, akses kesehatan, tapi juga didukung oleh wawasan gitu. Maksudnya karena mungkin di negara maju pendidikannya lebih efektif dan mungkin orang-orangnya lebih aware ya soal kesehatan gitu. Jadi apa-apa tuh mereka langsung datang ke dokter. Sedangkan di negara berkembang, khususnya Indonesia begitu, ya kalau sekadar perbandingan statistik, kalau di Eropa itu 80% angka kesembuhan kanker anak. Tapi kalau di Indonesia, di negara berkembang gitu, itu cuma 20% angka kesembuhannya. Angka harapan sembuh gitu, itu cuma 20%. Karena ya itu tadi, karena mungkin kebiasaan masyarakat kita ya, yang mungkin ya udahlah cuma panas doang gitu, cuma demam doang gitu, dibiarin 3 hari nggak selesai gitu, bawa ke mungkin ke alternatif, dipijet gitu. Di kami itu ada APK yang saat di Bali ya, dia itu sudah kencing darah gitu, sudah pipis darah. Tapi saat itu orang tuanya bilang, udah itu barangkali kurang minum air gitu katanya. Akhirnya dibiarkan sampai ya mungkin beberapa waktu lah ya, dan kemudian ditambah parah, dirujuk ke rumah sakit, dan ini tahapannya sudah cukup parah begitu, karena tidak adanya awareness soal kesehatan untuk kemudian menyegerakan diri mengecek ke rumah sakit ataupun ke dokter begitu. Banyak kasus kanker anak yang terdeteksi itu pada awal terdeteksinya itu sudah stadium lanjut gitu. Jadi itulah yang memang itulah yang memang menyebabkan ya kurang lebih rendahnya harapan sembuh bagi anak dengan kanker, begitu sih. Menarik ya tadi yang dijelasin Kak Tony, berarti salah satu beberapa tantangan ataupun penyebab masih minimnya angka kesuksesan ya, persentase kesuksesan kanker pada anak di negara berkembang Indonesia seperti Indonesia dibandingkan negara maju seperti Amerika ataupun Eropa. 80% banding 20%, ini gapnya jauh banget Kak Tony. Jadi memang kegiatan seperti ini nih, ini salah satu kalau kita di Tubuh Insurance CSR ya, ini juga sharing mengenai hal ini tuh salah satu juga pilar dari pendidikan dan literasi buat masyarakat gitu kan. Jadi
sangat harusnya bisa memberikan kemanfaatan bagi halayak gitu ya. Nah, smart people, sebelum kita lanjut dengan fakta dan data dari Kak Tony mengenai kanker pada anak khususnya di Indonesia, Tubuh Insun sendiri mempunyai CSR program yang bernama Bakti Tubuh. Kami berkontribusi secara aktif bagi masyarakat dengan 4 program utama, yaitu program kesehatan dan keselamatan. Salah satunya hal seperti ini nih yang kita sharing dengan tim dari Pita Kuning. Lalu ada program pendidikan dan literasi keuangan. Nah, ini juga pendidikan dan literasi, tapi terkait masalah kesehatan juga, lingkungan hidup, dan juga program pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, kolaborasi kita Tubuh Insurance dengan Pita Kuning terkait awareness terhadap masyarakat mengenai kanker pada anak di bulan Februari 2003 ini yang diakui sebagai bulan kanker anak sedunia. Kedepannya kita berharap bisa banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita bisa kolaborasi bareng ya Kak Tony, karena ini bagian dari pendidikan dan literasi. Dan masih berkolaborasi dengan Pita Kuning, teman-teman dan keluarga besarnya Kak Tony, Tubuh Insurance melalui program Bakti Tubuh di bidang kesehatan dan keselamatan akan ikut berkontribusi dalam menanggulangi permasalahan kanker pada anak di Indonesia dengan memberikan donasi akomodasi medis untuk anak-anak dengan kanker melalui Yayasan Pita Kuning. Dengan penerimaan manfaat berbagai wilayah, mulai dari area Jabodetabek, Kota Yogyakarta, Kota Medan, sampai di Bali. Jadi tolong dibantu ya Kak Tony dan seluruh rekan-rekan di Yayasan Pita Kuning. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya Kak Tony ya, mengenai sharing-sharing fakta-fakta mengenai kanker pada anak di Indonesia. Selanjutnya nih, gejala apa aja sih kanker pada anak Kak Tony? Umumnya tuh yang selama ini ditemui itu seperti apa? Jadi biar para orang tua ataupun kita tante, om dan lain bisa lebih aware gitu. Sebenarnya gejala-gejala awal kanker tuh pada anak. Umumnya sih sebenarnya gejala-gejalanya itu hampir mirip seperti gejala-gejala penyakit lain lah ya, kayak demam ataupun mungkin mimisan begitu. Tetapi mungkin terkhusus untuk kanker, jika memang ditemukan memang anak itu didapati dia demam lebih dari 3 hari disertai dengan mungkin mimisan ataupun terdapat benjolan mungkin di leher atau mungkin di di bagian selangkangan gitu, atau mungkin di bagian-bagian tubuh lain gitu, segera periksakan saja gitu. Ada beberapa tanda-tanda spesifik lah. Kalau misalkan di kanker mata mungkin matanya tuh kayak mata kucing gitu. Mata merah, tapi pas disinari cahaya tuh dia memantul gitu. Itu salah satunya mungkin jenis-jenis dari kanker mata gitu. Tapi mungkin lebih jelasnya kalau misalkan sudah didapati anak itu udah demam lebih dari 3 hari disertai dengan gejala-gejala lain seperti mimisan atau semacamnya yang ada terdapat benjolan atau bengkakan, itu segerakan langsung periksa ke dokter. Begitu aja sih. Oke. Berarti itu salah satu pentingnya mengapa kita harus peduli banget isu mengenai kanker pada anak ya. Jadi mungkin bisa kita bisa melakukan pencegahan dini maupun pendeteksian dini ya. Karena kalau kanker kan kita bicarain dari stadium awal sampai stadium 4 gitu. Jadi semakin cepat diketahui, semakin cepat ditangani, yaitu potensi untuk peluang kesembuhan mungkin bisa semakin besar. Betul. Itu ya Kak Tony ya. Oke. Selanjutnya, masalah-masalah apa sih yang dihadapi anak-anak dengan kanker selain medis ya? Tadi kan mungkin kita mau tahu lebih jauh nih masalah yang dihadapi anak-anak, dan mungkin nggak hanya anak-anak ya, mungkin tadi keluarga anak-anak tersebut juga, atau mungkin komunitas perawatan yang seperti tadi ya, para pendamping anak-anak ya, mungkin bisa Kak Tony sharing lagi. Tadi mungkin udah dijelaskan ya soal terutama kalau misalkan leukemia ya, mungkin karena orang nggak kelihatan dia normal, dia seperti anak-anak normal seperti biasanya gitu ya.
seringkali memang mendapat diskriminasi. Kalau misalkan pas kita waktu masih sekolah nih, uh, tiba-tiba si anak ini kok kalau pas jam olahraga duduk-duduk aja gitu, atau mungkin apa sih namanya, kok sering nggak masuk gitu. Ada beberapa mungkin dari situlah timbullah kayak misalkan pembulian, diskriminasi oleh teman-teman rekan sebayanya begitu. Sehingga hal itulah yang memang banyak dijumpai di lapangan oleh para pekerja sosial kami. Bahkan mungkin diskriminasi itu muncul dari pihak sekolah barangkali karena si anak itu lebih sering tidak masuk kelas begitu, sehingga si pihak sekolah ini waktu itu kita punya kasus si kepala sekolahnya meminta si anak ini untuk kemudian pindah sekolah aja karena ini nggak sesuai dengan aturan sekolah. Ya beberapa halnya memang seperti itu, tapi si anak ini pada akhirnya sudah lulus dan memang sekarang sudah apa ya, mau masuk manajemen UI katanya gitu. Tapi pada akhirnya diskriminasi seperti itu sangat sering terjadi gitu pada anak, terutama mungkin buat anak yang secara fisik kelihatan ya, kayak misalkan dia tiba-tiba botak atau mungkin terutama mungkin karena kanker tulang misalkan osteosarkoma, dia harus diamputasi kakinya begitu, sehingga membuat dia selain dipandang berbeda, citra dirinya juga menurun dalam dirinya gitu. Maksudnya dia memandang dirinya tuh kayak ya gimana sih yang namanya orang malu ya gitu di depan di depan teman-teman tersebayanya gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya, masalah yang memang dihadapi oleh anak-anak yang kanker gitu sih. Dan mungkin Smart People juga pengen tahu lebih banyak nih mengenai fakta-fakta yang belum banyak diketahui halayak umum ya mengenai kanker pada anak. Misalnya contohnya COVID ya, pandemi COVID 2020 ya. Itu kita aja mungkin yang kondisi kesehatannya lebih baik gitu kan, yang orang dewasa, remaja gitu ya. Oh pasti ada apa ya, ada kekagetan, ada jet lag gitu ya, ibaratnya menghadapi awal-awal pandemi gitu kan, siklon pandemi ada. Nah, ini yang Kak Tony tahu dengan teman-teman kita kuning, anak-anak dengan kanker itu gimana nih waktu sedang menjalani pandemi ini ya? Karena tadi kan jadi mungkin apakah justru membantu study from home atau seperti apa, atau mungkin kendala seperti datang berobat ya, misalnya datang check up atau datang kemoterapi gitu ke rumah sakit pada statusnya level tinggi untuk di era pandemi itu seperti apa? Ini kata-kata yang teman-teman seperti itu tuh. Iya. Kalau secara statistik ya, di Indonesia sekarang sudah ada lebih dari 400.000 anak mengidap kanker, dan itu setiap tahun bertambah, teman-teman. Tapi aku nggak bisa menjelaskan mungkin pertambahannya berapa persen ya. Tapi kurang lebih secara statistik begitu. Sudah ada lebih dari 400.000 anak mengidap kanker di Indonesia. Dan ini diiringi dari rendahnya literasi soal kanker, terutama kanker pada anak begitu. Bahkan untuk ibu-ibu PKK aja deh. Kita datang mungkin ke PKK setempat gitu. Coba tanya deh, tahu nggak kanker anak itu apa? Gitu. Tahu nggak di sini ada yang udah dapat penyuluhan belum soal kanker anak gitu? Saya dapati mungkin dari beberapa sosialisasi ya yang memang kami lakukan setiap beberapa waktu gitu, kami mendapati ada pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup polos gitu soal apa namanya kanker pada anak gitu. Kayak misalkan kanker tuh udah pasti ini ya, udah pasti meninggal ya anaknya ya gitu, misalkan gitu. Itu kan
pertanyaannya memang cukup polos gitu. Tapi ya bagaimanapun saya nggak bisa menyalahkan itu karena balik lagi ya itu memang karena kurang terbukanya informasi soal kanker anak gitu. Tapi rasa-rasanya fakta yang memang belum banyak diketahui oleh masyarakat kita saat ini adalah soal kanker anak itu sendiri. Dan faktanya secara jumlah itu semakin bertambah gitu. Jadi aku rasa bulan Februari ini udah ujung banget nih di tanggal 28 Februari ya. Orang banyak ngomong soal Valentine gitu. Tapi sedikit banyak sebenarnya bulan Februari ini ada bulan kanker gitu. Bulan kanker secara kanker dewasa maupun kanker secara keseluruhan maupun kanker anak gitu. Jadi aku rasa itulah yang memang fakta-fakta yang harus diketahui oleh smart people di sini. Gitu. Menarik ya, jadi smart people bulan Februari bukan hanya bulan Valentine atau bulan kasih sayang, tapi justru kita harus lebih penuh simpati dan empati lagi bahwa bulan Februari itu adalah bulan kanker sedunia. Baik kanker pada orang dewasa, anak-anak, atau remaja. Kak Tony, ini kita kalau dibilang kanker pada anak, itu sebenarnya koridor usianya itu berapa sampai berapa ya? Apa remaja termasuk anak-anak? Maksudnya anak SMP, SMA kan karena kita bilangnya remaja ya. Sama ini pendampingan sosial dari teman-teman kita kuning dari usia berapa sampai berapa? Kalau dari konvensi WHO ya, mungkin disepakati bahwa rentang usia anak itu adalah 0 sampai 18 tahun. Nah, mengacu pada itu juga, maka anak-anak yang emang kami dampingi range umurnya juga segitu gitu, 0 sampai 18 tahun. Jadi sampai anak-anak yang belum memiliki KTP betul. Ya. Kurang lebih gitu. Oke. Iya. Tadi kita udah ada banyak banget dapat sharing informasi dari Kak Tony dan kita kuning tentunya mengenai fakta, data mengenai kanker pada anak khususnya di Indonesia ya ataupun data-data secara global. Nah, tadi udah bicara mengenai masalah dampak atau koridor perawatan medis. Lalu pentingnya juga perawatan psikologis ya. Makanya tadi Pita Kuning menyediakan pendampingan sosial gitu. Karena nggak kalah pentingnya nih support perawatan psikologis dibanding dengan perawatan medisnya anak-anak dengan kanker. Nah, terkait itu Kak Tony, ini masalah biaya pengobatannya nih. Karena kan tadi ya sebenarnya kalau anak-anak dengan kanker kan yang terdampak pasti keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar gitu kan ya. Jadi butuh support system. Nah, apalagi di Indonesia gini ya, itu yang banyak diketahui oleh pengalaman teman-teman kita kuning, gimana nih cara keluarga anak-anak tersebut terkait biaya untuk pengobatan dan perawatan. Iya. Apakah karena kan ini kan pasti butuh biaya yang sangat besar ya karena kan kategori penyakit kritis ya. Apakah dapat disupport besar oleh asuransi? Iya. Pertama mungkin konteks dari keluarga-keluarga yang kami dampingi, kami mendampingi keluarga-keluarga anak dengan kanker itu dari kalangan prasejahtera ya. Jadi kebanyakan mereka hanya memiliki BPJS untuk berobatnya gitu. Tetapi secara umum, hampir secara keseluruhan, pengobatan kanker itu memang sudah di-cover oleh BPJS. Dan mungkin bahkan mungkin nggak ada kali ya anak-anak dampingan kami yang memang punya asuransi lain selain itu. Dan terkait ya karena memang anak-anak yang kami dampingi itu berasal dari keluarga prasejahtera, selain justru pengeluarannya ya memang lebih banyak di luar medis gitu, dan kurang lebih secara mereka untuk memenuhi makan sehari-hari gitu, atau bahkan memenuhi transportasi gitu, misalkan dari rumah ke rumah sakit gitu, itu saja mereka sudah kesusahan gitu. Karena memang kami ada di situ.
kami mencoba untuk memenuhi bantuan memenuhi kebutuhan transportasi mereka dari rumah ke rumah sakit, itu salah satunya. Tapi kurang lebih memang secara medis tidak didapati kendala berarti karena ya thanks to BPJS gitu. Tapi mungkin ada beberapa treatment yang memang ketika sudah ditetapkan di rumah sakit A, oh ternyata mesinnya di sini rusak gitu, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit B yang emang mesinnya ada, tapi ternyata tidak di-cover BPJS gitu. Di situ juga timbul kebutuhan finansial yang cukup besar gitu. Tapi aku nggak bisa quantify berapanya sih ya. Tapi kurang lebih untuk pita kuning saja sebenarnya untuk kemudian nge-cover biaya-biaya kayak misalkan biaya obat demam gitu, obat flu, dan lain-lain itu kan nggak di-cover BPJS ya. Tapi kurang lebih untuk pita kuning saja sudah mengeluarkan hampir sekitar 100 jutaan gitu untuk obat-obatan seperti ini aja gitu. Jadi bisa bayangkan kebutuhan untuk pengobatan kanker itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Nah, jadi yang banyak didampingi ada kasus-kasus dari anak-anak dengan kanker dari keluarga prasejahtera ya. Smart People, ini boleh ya Kak Tony, kita Tugu Insurance kan bergeraknya di kita sebagai emiten anak BUMN Pertamina Persero yang bergerak di industri asuransi umum. Jadi kita juga harus mendukung program pemerintahnya untuk literasi keuangan nih. Salah satunya adalah literasi produk-produk dan jasa asuransi. Nah, jadi Smart People walaupun tadi Kak Tony sharing bahwa keluarga-keluarga yang disupport, didampingi oleh keluarga besar Pita Kuning ada keluarga-keluarga prasejahtera yang disupport oleh BPJS atau asuransi sosial. Nah, tapi ini mengingatkan lagi untuk kita semua nih Smart People bahwa begitu pentingnya keluarga kita memiliki perlindungan asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, itu penting banget. Atau juga BPJS ya, karena terutama untuk menghindari adanya ekses biaya yang luar biasa untuk menanggulangi pengobatan penyakit yang tergolong kritis seperti kanker ini. Jadi jangan lupa Smart People, pastikan keluarga kalian memiliki perlindungan asuransi yang optimal. Oke, Smart People, perbincangan kita bersama Kak Tony dari Yayasan Pita Kuning tentang berbagai tantangan, berbagai kisah kasih ya di dunia terkait kanker pada anak di Indonesia, beserta fakta-fakta, ataupun tadi ada mitos-mitos juga ya yang kita udah benar-benar ketahui nih. Thank you Kak Tony untuk sharing bahwa itu hanya mitos, yang ini ada fakta gitu. Dan bagaimana juga peranan Yayasan Pita Kuning dalam membantu dan mendukung keluarga anak-anak dengan kanker. Keep up the good work Kak Tony dan Yayasan Pita Kuning. Semoga makin dengan adanya acara ini makin banyak nih ya halayak yang bisa support kontribusi dari Yayasan Pita Kuning. Kita banyak dapat informasi yang bermanfaat. Oke, pertanyaannya sederhana dan mungkin berat untuk dilakukan. Bagaimana kita bersikap pada pengidap yang baik dan benar tanpa menyinggung mereka? Nah, Kak Tony coba. Oke, aku jawab ya dengan singkat ya. Pertanyaannya sederhana. Ya. Bagaimana bersikap pada pengidap yang baik dan benar tanpa menyinggung mereka? Baik. Pertama, yang tadi aku sempat jelaskan ya, bahwa ya anak dengan kanker, terutama anak-anak ya, yang memang mengidap kanker begitu, butuh untuk kemudian mendapat pergaulan sepantasnya gitu. Seperti anak-anak pada umumnya gitu. Dan tentu kalau misalkan dari kami, mungkin kami punya kode etik gitu. Kami itu kalau misalkan pas pendampingan, kami nggak boleh ngucapin dua hal. Pertama, semoga cepat sembuh, karena kanker itu lama banget sembuhnya. Jadi selepas kemoterapi itu ada fase remisi. Fase remisi itu kayak fase kontrol lah.
kurang lebih fasenya itu rentangnya 5 tahun sampai paling minimal itu 5 tahun, tergantung kondisi anaknya. Jadi setelah fase remisi itu, jika memang tidak kambuh dan lain-lain, maka dia bisa dinyatakan sebagai cancer free. Jadi saat itu pula kami punya kode etik tuh, jangan ucapkan semoga cepat sembuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sabar ya gitu. Karena kita bisa membandingkan gitu. Ini kesabaran orang tua ngerawat anak dengan kanker itu sabar banget, lebih sabar dari kita. Bahkan aku pun kalau misalkan anakku kena kanker gitu, aku nggak bisa membayangkan aku bakal kayak gimana gitu. Ya anakku demam aja aku udah worried gitu ya, udah cemas gitu. Ini gimana dengan orang tua yang emang anak dengan kanker gitu. Jadi itu sih ada dua hal itu. Tapi bagaimanapun selain mungkin menjaga ucapan, ya kita tentu sudah bisa belajar lah ya tentang bagaimana ucapan-ucapan yang baik, dukungan-dukungan moral yang baik gitu. Tapi ya sepantasnya lah temani mereka, dukung mereka jika kamu punya rekan-rekan yang emang mengidap penyakit kanker gitu. Kalaupun enggak pun teman-teman bisa coba untuk kemudian sharing soal campaign kanker anak terutama juga. Dan mungkin kalau kamu punya kemampuan finansial berlebih gitu, silakan donasi. Karena biar gimana pun kebutuhan kanker anak terutama untuk anak di keluarga prasejahtera itu sangat banyak sekali gitu. Dan ya kurang lebih segitu. Semoga terjawab ya. Dan itu juga Smart People, mari kita ingatkan masing-masing diri kita kembali. Paling enggak simpati dan empati yang kita berikan, coba kita hindari jawaban-jawaban yang tadi ya, semoga cepat sembuh, sabar ya, dua hal itulah paling tidak ya. Padahal itu dua hal yang biasanya refleks ya, Kak Tony, refleks untuk kita sampaikan kepada orang yang kurang sehat gitu kan. Tapi coba dengan sharing dari Kak Tony ini, kita coba internalisasi kita di diri kita, hindari dua kalimat tersebut. Oke, apa penyakit kanker bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya? Dan apa pengobatan kanker pada anak sama dengan orang dewasa? Lalu apa penyakit kanker bisa sembuh total? Terima kasih. Oke. Pertama, aku bukan tenaga kesehatan, jadi aku nggak tahu pasti apakah memang kanker dari orang tua itu bisa nurun ke anak gitu. Tapi sejauh pengamatan kami di lapangan, sejauh riset kami yang emang ya dilakukan, ya emang dijawab oleh beberapa tenaga kesehatan, kanker itu tidak menurun sih gitu. Mungkin aku bakal salah gitu nih. Nah, tapi kurang lebih dari hasil pengamatan kami mungkin ada, tapi juga dari hasil kami sih sebenarnya tidak menurun sih gitu. Dan apakah kanker pada anak itu bisa sembuh total? Bisa. Asalkan itu tadi dalam proses pengobatannya dijalani dengan baik, dan dari faktor sosial rekan-rekannya mendukung dengan baik gitu, sehingga itu berpengaruh pada psikisnya, dan ya begitu sih kurang lebih ya sebagai bentuk dukungan atas kesembuhan anak-anak dengan kanker itu. Ya. Terima kasih Kak Vanessa. Halo Kak, apa saja penyebab utama kanker pada anak yang lebih sering terlambat ditangani hingga akhirnya baru ketahuan kita sudah stadium lanjut? Edukasi yang seperti apa sih supaya bisa diterima orang tua anak? Oke. Sebenarnya hampir semuanya ya.
nggak melihat ini sih. Aku nggak melihat adanya kasus khusus misalkan kanker ini lebih cepat dideteksi atau mungkin kanker ini lebih lambat dideteksi gitu. Case-nya berbeda-beda tentu dan literasi dari masyarakatnya pun berbeda-beda gitu. Ada yang emang aware banget, ada yang emang yang seperti aku sebutkan tadi gitu, mungkin masih terbawa kultur budaya setempat gitu, yang apa-apa ke alternatif dan lain-lain. Jadi sebenarnya mungkin aku nggak bisa memastikan kanker yang memang cepat dideteksi itu ataupun yang lambat dideteksi itu seperti apa. Sama apa lagi sih satu lagi tuh? Ada pertanyaan lagi nggak sih yang setelah itu? Oh, edukasi ya. Edukasi seperti apa supaya bisa diterima oleh paling mungkin ini aja sih, apa namanya, kita perbanyak literasi tentang kanker itu sendiri. Tidak hanya kanker pada orang dewasa yang emang sekarang sedang gaung-gaungnya kanker serviks maupun kanker-kanker yang memang apa namanya menyindap orang dewasa pada umumnya ya, tapi juga soal kanker anak itu sendiri gitu. Yang bisa kita lakukan tentu mengedukasi kalau misalkan dalam ranah kita ya yang emang lebih banyak mengakses media sosial gitu, untuk share sebanyak-banyaknya soal pengetahuan soal kanker ini gitu, dan apa ya, lebih banyak memang hampirilah kurang lebih, kalau memang kamu sudah dapat pengetahuan ini maka jangan berhenti di kamu gitu. Hampirilah kalau bisa rekan-rekan terdekat kamu untuk kemudian bisa diberikan wawasan soal kanker ini. Jadi ya itu tadi, intinya jangan berhenti di kamu, gitu sih. Terus mau aktif ya, berpartisipasi aktif untuk literasi dan lain-lain ya. Dan tadi Kak Lu juga sempat bilang kalau ada rezeki lebih, monggo, atau ada waktu lebih dan tenaga lebih bisa ikutan relawan seperti betul, itu betul. Ya. Oke, yang terakhir, apakah Pita Kuning menerima caregiver atau volunteer enggak? Nah, barusan baru di-mention ya. Kalau iya, apa aja syarat jadinya, Kak? Baik. Kalau mau jadi caregiver atau volunteer nih dengan Yayasan Pita Kuning, Kak Tony, tolong jawab. Pertama mungkin untuk caregiver, karena ini segmennya agak terbatas ya. Kalau jadi caregiver itu dibutuhkan kompetensi tertentu. Karenanya kami memilih pekerja sosial bersertifikat untuk jadi pekerja sosial kami, untuk rutin mendatangi rumah-rumah keluarga setiap bulannya. Jadi syarat untuk jadi caregiver kami ya tentu dia yang harus lulus dari jurusan kesejahteraan sosial, dan dia harus melalui sertifikasi dulu dari jadi pekerja sosial gitu. Jadi kalau untuk caregiver tidak sembarangan. Tapi kalau untuk jadi relawan, nah relawan itu di sistem kami bentuknya adalah untuk mendukung proses pendampingan, mendukung proses perawatan dan pengobatan. Jadi di kami itu membuka rekrutmen, maksudnya rekrutmen relawan di setiap kota, karena kami kan tersebar di 4 kota ya, di Jakarta, Medan, Jogja, dan Denpasar. Diutamakan kamu yang mungkin berusia 21 tahun lebih gitu, yang mungkin matang secara mental dan emosional, untuk bisa ya kalau misalkan punya minat untuk bergabung dan mungkin menemani main anak-anak gitu, atau mungkin sekedar mendengarkan curhatan-curhatan para orang tua gitu dalam proses perawatan anaknya. Silahkan bergabung, tapi rekrutmennya belum dibuka masalahnya itu. Nanti kalau misalkan sudah dibuka, teman-teman silahkan follow IG kami deh, Instagram kami di @pitakuning @pita_kuning gitu. Nanti di situ kalau misalkan sudah ada pengumumannya dibuka, biasanya sudah ada di di feed ataupun di story gitu. Jadi itu tadi, yang pasti kamu tertarik dengan dunia anak-anak, mampu berkomunikasi dengan anak, dan secara emosional kamu
cukup matang. Begitu aja sih. Oke, menarik sekali ya Kak Tony. Semoga tadi jawaban-jawaban dari Kak Tony cukup, dan juga tentunya kalau smart people yang lain juga sangat bermanfaat. Jangan lupa dicek akun IG-nya, di follow juga @pita_kuning. Nah, bagi yang tadi minat untuk jadi volunteer ya, biar lebih update infonya. Lalu ada website-nya juga ya, www.pitakuning.org.id. Oke, sudah sampai nih di ujung pembicaraan bersama Kak Tony dari Yayasan Pita Kuning. Terima kasih banyak atas ilmu dan sharing informasi, pengalamannya Kak Tony dan teman-teman di Yayasan Pita Kuning. Namun boleh ya Kak Tony kita minta sepatah dua kata dari Kak Tony mewakili keluarga besar Yayasan Pita Kuning tentunya untuk kita semua nih smart people. Oke. Ungkapan kami itu sederhana sebenarnya. Anak-anak ini tidak bisa berjuang melawan kanker sendirian, begitu. Entah itu mungkin secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu. Dukungan kita semua sangat berarti. Baik itu kalian yang memang punya media sosial, silahkan sebar informasi ini sesering mungkin. Pun juga kamu yang memang punya kemampuan finansial lebih, silahkan berdonasi gitu. Dan yang pasti kepedulian soal ini tentu diiringi oleh proses literasi yang cukup intens. Jadinya perbanyak terus wawasanmu soal kesehatan, ya tidak hanya kanker saja gitu, bahkan mungkin penyakit-penyakit lain gitu, agar kemudian masyarakat bisa teredukasi gitu. Kan kita banyak sekali ya menerima fenomena-fenomena kayak misalkan anti vaksin ataupun apa sih namanya orang-orang yang memang lebih percaya kepada kultur-kultur tradisional itu, dan memang nggak salah juga karena akses literasinya sangat terbatas. Tapi selagi momentum ini ada gitu, seperti kita tahu bulan Februari adalah bulan kanker, untuk kita semua manfaatkanlah momentum ini untuk kemudian buat kamu sebarkan informasi itu sebanyak mungkin. Dan jangan lupa donasi. Terima kasih. Ya, betul. Oke, jadi teman smart people, yuk tunjukkan aksi #berani melangkah maju dengan berbagi kisah dan kasih di bulan kanker anak sedunia. Tadi cara-caranya itu Kak Tony udah sharing ya, mana yang bisa kita lakukan, mau dilakukan. Oke. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Kak Tony. Jangan lupa sekali lagi cek website dari Yayasan Pita Kuning di www.pitakuning.org.id dan sosial medianya di IG yaitu @pita_kuning. Di follow ya. Nah, bincang-bincang kita di TI Talks to Gain Strength dengan Kak Tony dan Yayasan Pita Kuning sangat bermanfaat dan inspiratif tentang aksi berani melangkah maju dengan berbagi kisah dan kasih di bulan kanker anak sedunia yang jatuh pada Februari 2023 ini. Yuk kita sama-sama selalu doakan seluruh anak-anak dengan kanker khususnya di Indonesia mendapatkan perawatan, pengobatan yang terbaik dan selalu diberikan semangat untuk perjuangan secara psikis dan psikologis ya. Tidak hanya anak-anaknya tapi keluarganya, dan juga yang terbaik juga untuk komunitas perawat maupun komunitas pendamping seperti Pita Kuning. Semoga selalu semangat juga untuk memberikan kontribusi aktif kepada anak-anak dengan kanker dan keluarganya. Dan kami mewakili segenap keluarga besar Tugu Insulus juga berharap dapat memberikan kontribusi ya, yang jauh lebih baik lagi ke depannya untuk terkait koridor kanker pada anak. Terima kasih banyak. Ya. Dengan begitu, ya semangat terus ya Kak Tony dan teman-teman Yayasan Pita Kuning dan Smart People. Jangan lupa, yuk kita tunjukkan aksi melangkah maju, aksi berani melangkah maju, khususnya untuk anak-anak dengan kanker di Indonesia dengan cara yang kamu bisa lakukan. Oke, dengan begitu akhir kata selesai nih sesi TI Talks to Gain Strength pada hari ini. Smart People juga bisa akses informasi lebih lengkap mengenai layanan Tugu Insurance di www.tugu.com.
Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber Kak Tony dan keluarga besar Yayasan Pika Tumi. Saya Nadia Stefani, selaku host TI Talks edisi Februari 2023 ini. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan Ajilas kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi TI Talks selanjutnya dan program menaik to influence lainnya bersama Smart People. Oke, salam sehat selalu. Salam, let's spread the positive vibes only, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Kak Ina.